Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anggur Ramadhani dengan NIM 24044118689 dari kelas 3 QI Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saat ini saya akan menjelaskan terkait tentang desain jaringan yang saya buat menggunakan salah satu aplikasi yaitu Cisco Packet Tracer. Pada desain jaringan ini saya menggunakan topologi mesh. Topologi mesh atau biasa disebut dengan topologi jala adalah bentuk jaringan komputer di mana setiap perangkat saling terhubung langsung satu sama lain, yang artinya setiap switch atau node memiliki jalur koneksi tersendiri ke semua node lainnya. Pada jaringan ini saya menggunakan 5 switch yang masing-masing switch saling terhubung satu sama lain dengan garis hitam putus-putus menunjukkan koneksi mesh penuh atau full mesh. Dan saya menggunakan 5 PC di mana setiap PC terhubung ke salah satu switch. Semua switch saling terhubung, maka inilah yang membentuk topologi mesh. Karena semua switch terhubung langsung satu sama lain, setiap data dapat mengalir melalui banyak jalur yang berbeda menuju tujuannya. Jika salah satu kabel putus, data tetap bisa dikirim melalui jalur lain. Adapun kelebihan dan kekurangan menggunakan topologi ini yaitu, pertama, kelebihannya ada toleransi kesalahan tinggi, artinya jika satu koneksi rusak jaringan tetap berfungsi. Nah, yang kedua, kecepatan tinggi karena jalur komunikasi langsung antar node. Ketiga itu keamanan lebih baik, data dapat dikirim langsung tanpa melalui node lain. Namun adapun kekurangan menggunakan topologi mesh ini yaitu, yang pertama, biaya mahal karena butuh banyak kabel dan port. Dan yang kedua, pemasangan rumit karena setiap node harus dihubungkan ke node lainnya. Nah, yang ketiga itu perawatannya sulit. Semakin banyak perangkat, semakin kompleks pula pengelolaannya. Nah, selanjutnya yaitu media transmisi. Pada desain jaringan ini, saya menggunakan media transmisi berupa kabel, tepatnya kabel UTP. Kabel ini umum digunakan untuk jaringan lokal atau LAN karena mudah dipasang dan memiliki kecepatan tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangan menggunakan kabel yaitu, yang pertama yaitu kelebihan menggunakan kabel. Kelebihan yang pertama yaitu koneksi lebih stabil. Karena sinyal dikirim lewat kabel fisik, koneksi tidak mudah terganggu oleh cuaca, benda logam, atau sinyal lain. Nah, yang kedua yaitu kecepatan lebih tinggi. Kabel UTP, terutama kategori Cat6 ke atas, bisa mentransmisikan data hingga 1-10 Gbps, lebih cepat dibanding jaringan dari kabel biasa. Nah, yang ketiga itu keamanan lebih baik. Data yang dikirim lewat kabel lebih sulit disadap dibanding sinyal WiFi karena butuh akses fisik ke kabel. Nah, yang keempat itu tingkat gangguan rendah atau noise rendah. Kabel memiliki lapisan pelindung lilitan atau twisted pair yang mengurangi interferensi elektromagnetik. Nah, yang kelima yaitu tidak tergantung sinyal atau jarak dekat. Selama kabelnya masih dalam batas maksimum kurang lebih 100 meter untuk UTP, data bisa dikirim dengan lancar tanpa hambatan sinyal. Adapun kekurangan menggunakan topologi mesh, yang pertama yaitu sulit dalam instalasi dan perawatan karena harus menarik kabel ke setiap perangkat. Pemasangan di ruangan besar menjadi rumit dan memakan waktu. Kemudian yang kedua yaitu kurang fleksibel. Perangkat tidak bisa mudah dapat dipindah-pindahkan karena kabelnya harus dicabut dan disambung kembali. Yang ketiga yaitu biaya lebih mahal untuk skala besar. Semakin banyak perangkat dan jalur kabel, semakin tinggi biaya untuk kabel, konektor, dan tenaga pemasangannya. Kemudian yang keempat yaitu kabel bisa rusak fisik jika tertekuk, terjepit, atau digigit tikus. Kabel bisa putus dan menyebabkan jaringan terputus. Nah, yang kelima, penataan kurang rapi jika kabel banyak. Dalam topologi mesh seperti yang saya buat, setiap switch saling terhubung, jadi jumlah kabel banyak dan bisa membuat tampilan jaringan semrawut jika tidak diatur dengan baik. Nah, selanjutnya IP address. IP address yang saya gunakan pada desain jaringan ini adalah 192.16.1.1 yang termasuk dalam IP address kelas C dan ruang alamat private. Alamat ini sering digunakan pada jaringan lokal atau LAN seperti di rumah, di sekolah, atau laboratorium. Biasanya digunakan oleh router atau server utama. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari IP address yang saya gunakan adalah, pertama itu kelebihan. Kelebihannya ada termasuk IP privat atau aman untuk jaringan lokal. IP ini tidak bisa diakses langsung dari internet sehingga lebih aman dari serangan luar.
sangat cocok untuk jaringan tertutup seperti kantor atau laboratorium. Yang kedua itu mudah dikonfigurasi. IP 192.168.1.1 adalah default IP yang sudah dikenal luas atau sering dipakai oleh router, jadi mudah diatur dan dikenali oleh pengguna. Nah, yang ketiga itu cocok untuk jaringan skala kecil sampai menengah. Karena termasuk kelas C, alamat ini menyediakan hingga 254 perangkat dalam satu jaringan, atau cukup untuk lingkungan kecil seperti lab atau kantor. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi antar perangkat lancar dengan subnet max 255.255.255.0. Semua perangkat dalam jaringan 192.168.1.1 atau yang selanjutnya bisa saling berkomunikasi langsung tanpa router tambahan. Kemudian yang kelima, menghemat alamat publik karena IP ini hanya digunakan secara lokal. Kamu tidak perlu memakai IP publik dari ISP atau lebih hemat dan efisien. Adapun kekurangan dari IP address ini yaitu yang pertama, tidak bisa diakses dari internet langsung karena bersifat private. Perangkat dengan IP ini tidak bisa diakses dari luar jaringan tanpa bantuan Network Address Translation. Kemudian yang kedua, sering terjadi duplikasi IP. IP ini sering digunakan secara default oleh banyak perangkat seperti router. Jadi bisa terjadi konflik IP jika tidak dikonfigurasikan dengan hati-hati. Kemudian yang ketiga, rentang alamat terbatas. Sebagai kelas C hanya menyediakan 254 alamat host, kurang cocok untuk jaringan besar. Kemudian yang keempat yaitu tidak bisa langsung digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Jaringan dengan IP 192.168.1.1 ataupun selanjutnya hanya bisa saling terhubung dari jaringan yang sama. Jika ingin terhubung dengan jaringan ini, butuh router sebagai penghubung. Kemudian kekurangan yang kelima yaitu pengaturan manual diperlukan. Jika tidak menggunakan DHCP, maka setiap perangkat harus diset IP secara manual, dan ini bisa membuat kesalahan seperti IP bentrok atau duplicate. Itulah tadi penjelasan saya tentang desain jaringan yang saya buat, mulai dari topologi yang saya gunakan, media transmisi yang saya gunakan, dan IP address yang saya gunakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.